pilih jalan saya sendiri. Saya harus berhadapan dengan keluarga saya. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa hadir di hadapan Anda pada kesempatan ini dan bersyukur boleh berbagi kembali kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian yang terus mendukung channel ini, dan terlebih juga saya boleh menyampaikan pada kesempatan ini Anda boleh membagikan video-video di channel ini sehingga boleh memberkati banyak orang dan juga memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru dalam video-video yang dibagikan di channel ini. Dan tidak ada salahnya juga kalau Tuhan izinkan, boleh banyak jiwa dimenangkan dan banyak orang mengenal kasih Tuhan, kasih Yesus Kristus kepada setiap orang yang mendengarkan tayangan-tayangan video di channel ini. Baik, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang akan saya bagikan kepada kita pada kesempatan ini, yaitu seorang mualaf dalam kesaksiannya. Pertama-tama adalah dia mengatakan beberapa hal, tetapi dalam bagian itu satu poin yang akan saya angkat dan juga saya akan memberikan satu tanggapan. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Agama awal saya Katolik. Awalnya saya tertarik memeluk Islam itu sebenarnya bukan dari Al-Quran, tapi dari Injil itu sendiri. Karena di dalam Injil itu, selama saya memeluk agama Katolik, ternyata di dalam Injil itu tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan di dalam Injil itu menceritakan bahwa Yesus itu sendiri menyembah Allah yang Maha Esa. Dari situ pun saya terketuk hatinya bahwasanya agama yang sesungguhnya menuhankan Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa adalah Islam. Dan di situ saya mencari-cari iman saya sendiri. Sebenarnya agama mana yang sesungguhnya benar-benar hanya menyembah pada Tuhan yang Esa, yaitu Islam. Ketika saya harus, di mana dia mengatakan bahwa alasan dia mengambil keputusan dan meninggalkan iman Kristen karena ada satu alasan yang paling fundamental. Dia mengatakan hal demikian. Yang pertama, bahwa bukan karena Al-Quran, tetapi karena Injil tidak pernah secara konkret bahwa Yesus mengaku saya adalah Tuhan. Memang jelas dalam Alkitab tidak ada kata seperti itu yang secara konkret atau secara terang-terangan mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Tetapi saya mau mengatakan kepada Anda, itu adalah pemahaman yang sangat rendah. Itu adalah pikiran yang sangat rendah, pemahaman yang bodoh. Saya akan memberikan ilustrasi atau contoh yang sangat sederhana kepada saudara. Seorang guru ketika dia tampil di hadapan para muridnya, tidak perlu dia secara terang-terangan atau secara konkret dia mengatakan, oh murid-muridku, saya ini adalah seorang guru. Tidak perlu dia mengatakan hal demikian. Tetapi sebelum itu, murid-murid pasti mengenal dia bahwa dia adalah seorang guru. Karena kenapa? Karena yang pertama, karena melalui perannya, melalui aktivitasnya, melalui wibawanya, melalui apa yang dia kerjakan, maka membuktikan bahwa dialah seorang guru. Maka dengan demikian, contoh atau ilustrasi yang sederhana ini, Tuhan Yesus tidak perlu memberikan pengakuan bahwa saya adalah Tuhan. Tetapi kita melihat dalam berbagai aspek, baik dalam keilahiannya, baik juga tentang mukjizat-mukjizat yang dia lakukan, dan terutama tentang nubuatan
dalam perjanjian lama dan semuanya tergenapi dalam perjanjian baru. Maka hal itu tidak diragukan lagi. Maka dengan demikian tidak diragukan lagi kemahakuasaan Tuhan, bahwa Dia adalah 100% Allah yang telah diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini. Satu, misi utamanya adalah menyelamatkan manusia yang telah hidup, yang telah jatuh di dalam dosa. Jadi ini adalah pernyataan yang pikiran yang sangat rendah. Jika ada orang mengatakan bahwa tidak ada dalam Bible Yesus mengaku saya sebagai Tuhan, maka dengan demikian adalah ketuhanan Yesus tidak pernah tergantung dari perkataan atau pernyataan manusia. Dia adalah tetap Allah yang sejati. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang akan saya mau bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan mengatakan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat yang ke-12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Dia mengatakan ini adalah di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas bahwa tidak ada nama lain atau di bawah kolong langit ini orang memperoleh keselamatan selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Anda yang sudah meninggalkan iman Kristen, Anda sangat disayangkan. Anda menyanyiakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, tetapi Anda menyanyiakan keselamatan itu karena Anda buta tentang kebenaran yang sudah dinyatakan melalui Alkitab. Maka dengan demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman semua, Anda jangan menyanyiakan kesempatan, Anda jangan menyanyiakan anugerah Tuhan Yesus yang sudah dilimpahkan bagi saya dan bagi saudara. Maka dengan demikian kita harus kuat dan juga memahami kebenaran secara benar dan tepat, sehingga iman kita semakin bertumbuh dan kita mengenal Allah, yaitu di dalam Yesus. Tetapi jangan berkecil hati bagi Anda yang merasa bukan dari keturunan bangsa Israel, atau Anda berasal dari bangsa manapun yang ada di dunia ini. Ada kabar baik untuk Anda pada hari ini. Ada kabar gembira untuk Anda yang boleh mengubah hidup Anda, memberikan engkau damai sejahtera, dan yang paling penting adalah memberikan engkau jaminan hidup kekal. Siapa Dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, berinkarnasi, mengambil rupa manusia, dan sebagai misi utamanya adalah menyelamatkan umat manusia yang telah rusak oleh karena dosa. Dan Dia telah mati di atas kayu salib yang sebagai tebusan dosa manusia itu, yaitu Dia menyelamatkan saya dan juga saudara. Maka dengan itu percayalah kepadanya, terima Dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka dengan demikian Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Maka mulai dari sekarang ambil keputusan, terima Dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka saya percaya jaminan keselamatan itu Anda juga memperoleh seperti saya memperolehnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.